ambil gambarnya 3 kali, 3 tempat dengan 3 tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Yang pertama itu di atas pagi-pagi, yang kedua itu di hutan sebelum tengah malam, sama yang di pantai itu sebelum jelang malam. Itu kenapa, Mak? Kenapa kok harus 3? Ya itu. Kalau aku bilang menariknya ngomong Raganing Bumi proses ini itu adalah di situ ya, di pemilihan waktu dan tempatnya itu. Artinya begini, kalau selama ini kita tidak pernah betul-betul mensyukuri setiap waktu gitu ya. Isuk bangun tidur, mandi, kerja. Wes, nanti siang ada yang baru bangun, ada yang sibuk dan lali segala macam. Sore juga begitu. Atau malam, bahkan malam pun dipakai untuk hal-hal yang dendam karena pagi dan siang kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Pada pemilihan waktu itu juga proses untukku sendiri karena aku juga ada di situ ya. Saya yakin juga teman-teman bahwa ini tidak mudah. Bangun pagi yang tengah neng Gunung Merapi dengan hawa yang sedingin itu gitu ya. Tetapi kemarin aku sempat berbicara dengan Resti ya. Ternyata dia ketika pulang itu kan aku tanya gitu, gimana rasanya? Enak, apa sunyi, terus tenang gitu ya. Ya ngomong begitu dan beberapa teman-teman juga bilang ringan gitu. Padahal saya yakin kalian bangun itu jam 2 untuk make up ya. Iya. Make up itu juga berhubungan tiga waktu ini juga berhubungan dengan vertikal ini tadi. Kalau di aliran kepercayaan saya ada 5 waktu yang wajib gitu. Aku mengambilnya kan hanya 3 pagi sebelum matahari terbit itu. Kepercayaan saya ada sesuatu yang dilakukan untuk sekedar berterima kasih aku seumur hidup masih bisa bangun pagi gitu ya, masih bisa melihat matahari. Terus yang untuk malam itu juga ada sisi di mana juga saya harus mengucapkan syukur dan terima kasih gitu ya. Hari ini saya lalui dengan baik begitu. Terus untuk sore hari juga begitu, berharap bahwa saya akan mimpi yang indah. Bersyukur pada satu hari ini bagaimana. Kalau pada pemilihan tempat pagi, malam sama sore, harusnya ada siang gitu ya. Tapi siang kan memang kemarin tidak jadi kita ambil gambar gitu. Pemilihan waktu ini bukankah di bumi gitu. Kita melampaui keseluruhan waktu itu. Gitu. Tetapi kita sadar apa tidak? Atau pagi, malam, dan sore ini hanya sebagai rutinitas biasa saja gitu. Tidak ada maksud apa-apa, ya sono kuwi gitu. Tapi kalau yang pengen saya tekankan di sini, cobalah untuk hening sebentar, sela-sela waktu dan berpikir iki nang donya iki ngopo iki? Nek esuk kan kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Terus nek bengi kuwi kowe bareng apa? Kalau sore itu ya wis arep ngopo, bareng apa, njuk kowe arep kepiye? Kamu mau ngapain? Kalau sudah melampaui siang dan malam. Untuk sorenya kamu mau ngapain nanti malamnya? Atau masih ada juga waktu yang kita tidak tahu, ketika kita tidur ya sembuh ya. Kita melampaui waktu. Dan pada beberapa, kalau aku naik pun memang lebih pada vertikal banget ya. Kalau pemilihan waktu itu, jadi aku iso jawab ya bahasa sanepo gitu ya, bahasa perumpamaan. Karena kalau aku tadi bilang ini adalah kepercayaan saya, lah itu malah kegeret tekan ngendi-ngendi gitu ya, karena tidak ini lagi gitu. Tapi saya yakin penonton paham lah tentang apa yang tadi saya sampaikan. Ada aliran kepercayaan yang sama, mungkin yang oh iya gitu, akhirnya menyadari hal-hal ini gitu. Kenapa kok gue dikongkon tangi isu
Udah kasarannya begitu. Kayak ritual nggak sih? Bisa jadi, Atau bisa jadi. Waktu-waktu itu kan jadi gini, kayak Tuhan, Tuhanmu sapa ngono ya. Tuhan itu memberikan waktu pada kita gitu kan. Untuk berdialog dengannya gitu. Dan waktu-waktunya kan sudah dipilih olehnya. Ya, terserah persoalannya bagaimana caranya gitu kan. Tapi ada hal-hal yang pada waktu-waktu tertentu kita memang harus berhenti gitu. Berhenti, diem dan berpikir lagi gitu. Kamu ngapain? Sudah ngapain? Mau ngapain? Bagaimana caranya? Yuk kenapa? Apa 5G1 halah kayak gitu-gitulah itu bahasane mahasiswa gitu. Arahnya ke situ. Kalau ngomongin waktu kan memang ini kalau ini lebih sangat apa namanya? Apa ya bahasane yo sangat berarti kalah sangat kesana lah apa ya bahasanya mau ketemu dan hilang ya ini arahnya lebih pada kepercayaan masing-masing sih gitu lebih pada seorang ketemu nah jadi lebih pada kita pribadi gitu cuman aku beruntung teman-teman kayak gelem tak kontangi isu kan barangnya apa gelem tak kontangi isu kan aku neng panteng kono jane ya wega mending turu ya mau gitu ya ya itu tadi ranah apa ya yang tidak bisa dibahasakan oleh Mak gitu apa sih kalau aku nama menyebutnya itu sesuatu penyelesaian yang apa privat gitu apa yang kaitannya dengan hubunganku dengan apa ya horizontal dan vertikal aku sudah memulai sesuatu aku harus menyelesaikan sesuatu tanggung jawab secara bertanggung jawab apa ya ya itulah bahasanya karena kan sebenarnya kalau take awalnya itu kan kita malam gitu ya kita take awalnya kan malam tidak dari sana terus diruntut kan tidak tapi dari malam terus baru ke sana sama ke Merapi sama ke pantai kan gitu ke Segoronya itu jadi ya pertanyaan saya kok teman-teman mau ada semua di sini itu kok gelem gue ngopo gitu. Karena saya pikir itu tadi tidak bisa aku tidak bisa apa namanya tidak bisa menyimpulkan tidak bisa membuat kesimpulan bahwa apa yang saya rasakan atau kenapa saya mau melakukan itu sama dengan apa yang kenapa kamu melakukan itu maksudku gitu jadi aku nggak bisa menyimpulkan itu tapi kalau pada keseluruhan konsepnya tempat dan waktu itu memang lebih pada vertikal lebih pada kepercayaan lebih pada sesuatu yang goib kan kayak begitu karena kan kalau orang Jawa gitu ya orang Jawa kan ngomongnya kan sebelum matahari terbit itu adalah waktu terbaik untuk kamu apa namanya merenung dan berpikir kamu mau ngapain selama heningnya ini loh dan pada waktu malam ya ini lebih pada waktu apa namanya berpikir kamu hidup di antara manusia satu dengan manusia yang lain hidup pikuk dan sebagainya dan ketika waktu sore gitu ya sore matahari tenggelam ini kan waktu paling berbahaya gitu ya karena apa pergantian waktu yang sore apa siang menuju sore ini kan apa tuh sang sengkolo nih elek gitu jadi itu malah energi negatifnya besar sekali gitu. Dan kamu bisa ngapain dengan itu karena itu akan berpengaruh dengan malamnya kamu akan menjadi gila atau waras gitu kan ya perpindahan waktunya ini makanya lewat zaman biyen nek surup gitu ya panci surup masuk rumah semua nggak ada yang boleh keluar nah kayak gitu jadi tapi kalau pagi semua orang disuruh bangun dan keluar kan begitu dan kalau malam ini betul-betul milik kamu sebagai manusia kamu mau istirahat atau menggila gitu. Jadi 3 waktu itu yang hal itu yang menjadi pikiran ya menjadi jawaban lah mungkin ya kenapa kok 3 waktu ini yang aku pilih tapi memang aku tidak bisa menyimpulkan
kan apa yang dirasakan teman-teman pada 3 waktu ini, takut dari aku sendiri begitu. Makanya harusnya memang ada satu take lagi siang gitu, tapi tidak dilakukan karena apa, kalau ngomong ke limo mau kan berarti waktunya kan orang gedeg tuh, kurang loro gitu kan. Tapi neng ya itu tadi, jadi masih ada PR sebenarnya siang dan apalagi nih ya sore gelap gitu, tapi tidak sampai tengah malam, tidak melewati tengah malam. Tapi aku pikir sudah mewakili dengan tiga ruang dan 3 waktu ini. Tempatnya Tempat, yo, saya belum dijawab ya. yo, Tadi tempat, belum tempat. tempat. Aku dari kemarin tuh sedang mencoba, karena aku pernah berdialog tentang 3 tempat gitu ya. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan apa garis linear Jogja ya, Hamdi Keraton dengan tidak, tapi lebih pada aku pernah tapi aku lupa banget sampai sekarang aku nggak ketemu tiga makna dari gunung dan kemudian keraton gitu ya. Keraton dalam artian di sini adalah public space lah gitu ya, atau bukan sesuatu yang atau tempat hubungan manusia secara horizontal gitu. Dan yang ketiga apa segoro gitu, laut. Kalau yang bisa bahasa Jawanya saja yang aku lupa gitu, ini ada sebenarnya ada tiga nama dalam bahasa Jawa, tapi dalam pengertiannya yang bisa aku ingat, gunung itu kan menyimbolkan di pengertian Jawa itu, gunung ini menyimbolkan tentang bahwa kamu diciptakan itu untuk menjadi sesuatu. Ya, itu gunung itu sama kayak apa wayang-wayang itu kan dididik neng kawah Condro di muka. Kawah itu kan berarti kan jadi kelahiran pertama kawah ini gitu kan. Kelahiran pertama ketika kamu diwujudkan rohmu itu kan dari kawah gitu. Dijadikanlah kamu manusia atau makhluk apa. Dan kemudian yang kedua di hutan itu ya. Hutan ini kan tempatnya kan lokasinya kan memang di tengah-tengah pemukiman gitu ya, di tengah pemukiman, yang ini juga bisa diartikan ketika kamu sebagai manusia, kamu akan berhubungan secara horizontal dengan manusia yang lain gitu, atau dengan hal-hal yang sifatnya bisa kamu sentuh gitu. Dan kemudian untuk yang di Segoro ini lebih pada pikirkanlah ketika kamu sudah dikasih hidup dan kamu melakukan hidupmu itu, dan setelah itu kamu harus mempersiapkan diri untuk kematian kamu begitu. Untuk hasil akhirnya bagaimana? Pertanggungjawaban kamu terhadap yang memberi kamu hidup begitu. Jadi lebih pada Segoro ini kan samudra yang luas, yang tidak terbatas, yang dalamnya pun kita nggak ngerti. Jadi apa yang kamu lakukan di 2 tempat ini gitu ya, prosesmu di 2 tempat ini akan kamu pertanggungjawabkan di tempat yang ketiga. Karena kan kalau dalam artian ini apa sederhana gitu, gunung itu simbol kekuasaan gitu ya. Terus kemudian apa keraton itu lebih simbol pada sosial, dan kemudian laut ini lebih simbol pada kepasrahan, pada pembersihan. Karena semua hal itu kan akhirnya dibuang ke laut. Endingnya di laut. Endingnya di laut. Akhirnya di laut. Semua yang ada di sini. Endingnya akan ada di laut. Itu kenapa pemilihan tempat ada di situ. Kalau kemarin yang aku rasakan, aku nggak tahu kamu sama Nilam ya, kalau di gunung itu kan memang hawanya humble gitu, enak gitu ya. Enak walaupun kita nggak ngerasa dingin, kita enak aja gitu kan, menikmati suasana dan ini segala macam. Kayak makanya teman-teman ketika ngomong merasa ringan ya gue lahir meneh gitu. Kamu tak lebokin yang jero kawah ya gue lahir meneh gitu. Kan begitu malam prosesnya ya memang hiruk pikuk dan wah ribet segala macam, itu kerasa itu ketika di pantai gitu. Kalau aku rasanya ketika di pantai itu memang takut gitu. Takut bukan takut ombak atau apa, tapi nggak tahu gitu. Ketika di pantai itu ada rasa takut gitu. Itu aja sih.
di gunung sih aku sih nyaman aja, enak gitu, tenang gitu, aman gitu ya. Kan betul itu kalau di pas syuting malam itu kan wah ribet, semua orang ngomong sibuk sana sini, wah itu keseharian lah itu gitu. Ketika di sana memang ada rasa takut gitu ya, iya nggak sih kita di sana nggak sih gitu kan, juga hal-hal yang karena waktu yang dipilih juga waktu yang berbahaya gitu, ada kutip ya, dan kita perempuan semua gitu di pinggir laut yang kita tidak tahu gitu ya, air segitu banyak bisa ngapain aja gitu. Tapi takutnya lebih pada aku tidak tahu juga takut apa gitu, nggak berat aja kalau di sana gitu, tidak seringan ketika di